Bab 181. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Para ahli juga mengamati jika Bondre kemungkinan akan menang. Ice Mystic adalah kelas yang berspesialisasi dalam pengekangan dan pertahanan. Semua skill menyerang menyebabkan kelambatan dan kedinginan, dan skill tertentu membekukan target sepenuhnya. Ini berarti, memungkinkan untuk sepenuhnya mengabungkan CC. Bukan hanya itu, Ice Mystic juga memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa. Mereka dapat menggunakan berbagai macam mantra pelindung, terutama terhadap serangan fisik. CC sempurna dan kemampuan pertahanan superior. Ini bertindak sebagai penghitung sempurna untuk kelas damage dealer fisik. Jelas, ada kerugian di kelas. Attack power mereka lemah dan tidak populer dalam berburu dan menyerang. Namun, HP pengguna sangat rendah dibandingkan dengan monster. Attack power yang lemah tidak masalah di PvP. Harem, seperti yang teman kami sebutkan, CC adalah keuntungan dari Ice Mystic. Bukankah grid menunjukkan kekebalan yang sempurna terhadap CC bubat, selama pemrosesan target? Bukankah grid kebal terhadap semua jenis CC? Maka, skill CC Bondre tidak akan disegel. Bukan itu masalahnya. Bahkan jika grid kebal terhadap CC, dia tidak bisa membebaskan dirinya dari es. Kenapa? Jika Bondre menggunakan sesuatu seperti penjara es atau Ice Spider Web untuk secara fisik memblokir jalannya, imune CC tidak ada artinya. Grid akan terperangkap dalam kurungan sempit dan target absolute zero. Apakah kamu mengatakan, dia akan mengalahkan grid dengan membatasi ruang? Benar sekali. Secara khusus, perlu dicatat, jika tahap PvP adalah sebuah pulau. Di daerah dengan banyak air, magic power mage dan kecepatan casting akan meningkat sebesar 20%. Bukankah Bondre terkuat di air? Sulit membayangkan, dia akan dikalahkan. Kemenangan atau kekalahan tidak masalah. Kita seharusnya bersukacita, karena bisa menghargai Ice Spider Web yang indah dan terkenal. Ice Spider Web adalah sihir yang sangat efektif, tapi penuh warna. Keajaiban yang membentuk jaring membekukan semua uap air di atmosfer, dan sepenuhnya menahan semua benda dalam jangkauannya. Sasaran akan terperangkap dalam jaring laba-laba yang datang dari keempat arah, dan menjadi mangsa murni. Mereka tidak bisa mengangkat jari, karena tidak ada ruang untuk bergerak. 3 bulan lalu, Bondre berhasil memenangkan kompetisi PvP yang diselenggarakan oleh Jin, sebuah perusahaan Jepang terkemuka, karena Ice Spider Web. Dia benar-benar mengalahkan Katz, penerus Jin dan kelas epik ketiga. Itu benar, kelas tidak penting. Bondre adalah kelas normal, tapi dia menginjak-injak kelas epik. Dia tidak perlu takut, bahkan jika lawannya memiliki kelas legendari. Bondre adalah pemain yang cerdas dan solid. Tidak seperti Huren, aku yakin dia bisa mengalahkan Grid. Sebagian besar orang Prancis setuju dengan pendapat para ahli. Mereka tidak meragukan kemenangan Bondre. Ada dasar bagi kepercayaan mereka. Sebenarnya, Bondre tidak pernah dikalahkan dalam pertempuran. Dia tidak dipanggil Bondre, 100 pertandingan 100 kemenangan, tanpa alasan. Tapi reaksi orang-orang yang terpisah dari Perancis terbagi. Aku tidak lagi percaya kata-kata para ahli. Ya, bukankah mereka mengatakan jika Huren akan menang tanpa syarat melawan Grid, dan hasilnya justru sebaliknya. Tapi, memang benar Bondre kuat. Dia terkenal sebagai legenda yang tak terkalahkan. Tentu saja, level Bondre tidak setinggi level Huren. Tidak bisakah Grid mengalahkan Bondre? Aku menantikannya. Netizen Korea juga mulai mendiskusikannya. 100 pertandingan 100 kemenangan. Memang, kali ini akan sulit untuk Grid. Grid akan menang. Bondre adalah seorang top ranker yang terkenal karena permainan cerdiknya. Pernahkah kamu lupa, bagaimana dia membodohi semua ranker lainnya untuk memenangkan terobosan labirin? Grid sudah menunjukkan restrain dalam pertempuran melawan Huren. Jadi, dia akan sepenuhnya diserang oleh Bondre. Tidak akan Grid menang tanpa syarat, jika dia berhasil mendekat. Ice Mystic adalah tentang pembekuan. Jika dia memasang beberapa lapisan penghalang dan perisai es, Grid tidak akan bisa menggunakan skill. Kemudian, Huren akan melakukan serangan balik, ketika Grid tidak dapat menggunakan skill. Bagaimana dia akan mendekati di tempat pertama? Sejujurnya, Ice Mystic adalah scam. Meskipun kecepatan berburu lambat, jadi sulit untuk naik level. Tapi, Bondre berada di peringkat ke-11. Itu artinya, Bondre benar-benar ahli. Di sisi lain, Grid memiliki semua barangnya. Orang-orang bertindak sama lagi. Tidakkah kamu mengatakan, jika Grid tidak bisa mengalahkan Huren? Tapi hasilnya, Grid menang dalam 5 detik. Jangan pura-pura tahu segalanya. Diam dan puji Grid. Dia tampaknya menghadapi lawan yang kuat kali ini. Orang tua Yongwo tidak bisa menyembunyikan ekspresi cemas mereka. Para ahli di TV memprediksi kekalahan putra mereka. Sehi meyakinkan orang tuanya. Opa akan menang lagi. Bahkan sebelum konfrontasi dengan Huren, orang-orang di seluruh dunia mengatakan, jika kakaknya tidak akan menang. Tapi hasilnya, saudaranya menang hanya dalam 5 detik. Sehi percaya, jika kakaknya akan menang lagi. Semua waktu dan hasrat yang dicurahkan saudara untuk Satisfy. Sehi tidak tahu apa-apa tentang Satisfy. Tapi sulit untuk berpikir, jika saudara lelakinya yang menghabiskan seluruh waktunya di Satisfy, akan dikalahkan oleh yang lain.
Benar begitu, Opa, hanya bisa menang. Kakaknya telah diabaikan oleh orang lain. Dan sekarang, dia diakui oleh banyak orang di seluruh dunia. Hati Sehi bahagia. Dia bangga dengan kakaknya. Ruang tunggu tim Korea. Yura gugup. Setelah Yongwo mengalahkan Huren, dia tidak kembali ke ruang tunggu. Tapi, pergi ke tempat lain. Aku perlu memberi saran Yongwo Si. Bondre adalah gaya lawan yang sama sekali berbeda dari Huren. Dia langsung dikalahkan olehnya. Yongwo telah menang dari Huren hanya dalam 5 detik. Ini adalah rekor yang fenomenal, tapi dia khawatir, Yongwo akan menjadi ceroboh setelah itu. Jika dia terjebak di penjara es atau jaring, tidak akan ada ruang untuk mengayunkan pedangnya. Great Swords Yongwo setidaknya memiliki panjang 3 meter. Great Swords bukan senjata yang bisa diayunkan di tempat yang sempit. Itu adalah akhir, begitu dia terjebak. Pedang tidak akan bisa mengayun, dia tidak akan bisa menghancurkan dinding es, dan dia akhirnya akan menjadi korban absolute zero. Dia harus mengakhiri pertandingan, sebelum Bondre menggunakan penjara es dan jaringnya. Yura ingin meneruskan ini pada Yongwo. Tapi, Yongwo tidak mengangkat teleponnya dan dia tidak bisa memberinya nasihat, karena Yongwo menghilang. Jika dia ceroboh. Saat Yura mengkhawatirkan, Yongwo bertemu seseorang di tempat rahasia. Namaku Ryle Smith. Ideku di Satisfy adalah Lawel. Orang yang memperkenalkan dirinya terlalu muda untuk disebut pria, tapi terlalu dewasa untuk disebut anak laki-laki. Dia diperkirakan berusia akhir belasan. Dia memiliki rambut pirang dan kulit putih. Matanya tenang dan bibirnya keras kepala. Dia memiliki dahi yang cantik dan rahang yang sempit. Dia sangat tampan, sehingga dia mengingatkan Grit tentang karakter utama film remaja Inggris. Yongwo merasakan permusuhan yang kuat terhadapnya. Slot iklan. Pasang iklanmu di sini. Jadi apa? Kenapa kamu memanggilku di sini? Lawel bingung dengan ekspresi di wajah Yongwo dan menjelaskan. Guild sedekah. Tidak, tidak persis seperti itu. Terimalah aku sebagai bawahanmu. Petik 2. Grit tahu siapa Lawel. Itu karena Ibelin sering berbicara tentang Lawel. Seorang jenius di antara para jenius. Satu-satunya orang yang dianggap Ibelin sebagai saingan. Pria itu ingin menjadi bawahan Yongwo. Yongwo membuat wajah lucu dan bertanya terus terang. Mengapa kamu ingin mengikutiku? Apakah itu karena kamu ingin aku membuatkanmu sebuah item? Iya. Lawel juga menjawab dengan jujur. Yongwo mengangguk. Baik. Hah? Lawel bingung, karena Yongwo menyetujuinya dengan mudah. Bahkan, dia pikir Yongwo akan enggan. Semua yang ia persiapkan untuk meyakinkan Yongwo, menjadi usang. Semakin banyak budak yang aku miliki, semakin baik. Petik 2. Lawel tidak berbicara bahasa Korea dengan sempurna. Oleh karena itu, dia tidak tahu arti sebenarnya dari kata, budak, tapi dia yakin itu berarti, bawahan, berdasarkan konteksnya. Terima kasih untuk menerimaku. Selama kamu bisa memberiku apa yang aku inginkan, aku akan berjanji kesetiaanku kepadamu selamanya. Ya, ya. Lawel mengucapkan kata-kata seperti itu dengan santai. Orang ini, ada orang lain seperti Huroy. Tidak buruk. Baru-baru ini pencari mineralnya, Minor, hanya merekomendasikan tempat-tempat berbahaya kepadanya. Misalnya, Dungeon Pulau Kok. Aku tidak pernah berpikir, aku harus melawan iblis Helgao yang hebat, ketika aku hanya mencoba menambang mineral. Aku butuh pengawal, kalau situasi aneh terjadi lagi. Dia sudah memiliki seorang knight kuat yang disebut Jud, tapi Jud adalah seorang NPC. Tidak seperti player, NPC memiliki kehidupan yang terbatas. Dia enggan membawa mereka ke tempat-tempat berbahaya bersamanya, karena dia khawatir mereka sekarat. Namun, Lawel adalah player. Yongwo membuat ekspresi bahagia, ketika Lawel memberikan saran kepadanya. Kamu harus hati-hati dengan Bondre. Jangan memberinya waktu untuk menjaga penjara dan jaring esnya. Aku tidak tahu apa itu penjara dan jaring es. Tapi, tidakkah itu membutuhkan waktu casting? Petik 2. Ya, tapi akan sulit untuk mendekatinya. Bondre dapat menghasilkan penghalang es dengan diameter sekitar 1 meter dalam waktu kurang dari 1,5 detik. Bahkan, jika Grit maju sambil menolak semua jenis kondisi status abnormal seperti melambat, dingin, dan beku, dia pasti akan tertunda oleh penghalang. Pada saat kamu memecahkan penghalang es, Bondre akan selesai casting dan melemparkan sihirnya. Lalu, skill adalah jawabannya. Jika aku harus memberi nasihat, tentang bagaimana kamu bertarung. Yongwo melambaikan tangannya pada Lawel, yang mencoba menjelaskan waktu untuk menggunakan skill Transcendent Link. Aku akan mengurusnya. Ya, akan baik untuk merasakan frustrasi, setidaknya sekali. Lawel berharap, jika setelah Yongwo dikalahkan oleh Bondre, dia akan meninggalkan arogansi untuk menjadi lebih bijaksana. Dia tidak tahu, Yongwo sudah mengalami banyak kerugian. Ngomong-ngomong, aku bisa menang dari Bondre dalam 5 detik. Saat ini, Yongwo tidak bersikap sombong. Dia tahu kekuatannya lebih baik daripada orang lain. Jadi, dia dengan tenang memahami situasinya. Aku yang terkuat. Huren menyebut bos monster sebagai orang bodoh, yang hanya menggunakan kekuatan. Monster bos itu kuat, tapi mereka bisa diabaikan. Tapi, apa kenyataannya? Paus, Guardian of Forest Awakening, dan Helgao.
Apakah Huren pernah berjuang dengan raid besar seperti mereka? Bahkan jika dia bertarung dengan bos monster yang kuat, pernahkah dia mengalahkan mereka sendirian? Dia tidak mengerti topik pembicaraan. Yongwo mengabaikan pria seperti itu. Bukankah dia menghancurkan pria sombong itu dalam 5 detik? Itu lebih lucu, semakin dia memikirkannya. Uhuhu. Yongwo tertawa. Setelah beberapa saat, pertandingan pertama babak 16 akan dimulai. Semua peserta harus pergi ke ruang kapsul. Yongwo pindah, sesuai dengan panduan. Aku berada di dimensi yang berbeda dari kalian semua. Satu-satunya legenda. Dia akan menunjukkan kepada dunia mengapa legenda adalah legenda. Dan Grid, yang mengeluarkan aura master, Huren dalam 5 detik dan Bondre yang tidak terkalahkan. Dengan ratusan ribu penonton dan ratusan juta pemirsa menonton. Pertarungan mereka mulai. Papat. Grid dan Bondre muncul di taman terpencil Kastil Singa. Lapangan es. Bondre tidak menunda. Dia segera mengubah lingkungan untuk membuatnya lebih menguntungkan baginya. Jejeok. Tanah dalam radius 50 meter benar-benar beku. Sekarang Grid akan tergelincir, jika dia bergerak bahkan 1 langkah. Dan Grid berdiri di tempatnya, bahkan tidak mencoba mengambil 1 langkah pun. Bondre tertawa. Aku memblokir skillnya. Grid membutuhkan setidaknya 4 langkah setiap kali dia menggunakan Pakmas Swordsmanship. Tapi sekarang, dia tidak bisa bergerak seperti yang ia suka di lapangan es. Dan bahkan jika dia tidak terpeleset. Sepotong es yang tajam akan menonjol, dengan setiap langkah yang dibuatnya. Artinya, tidak mungkin melakukan tarian pedangnya. Grid hanya punya 1 pilihan. Dia tidak bisa menggunakan skill di lapangan. Jadi, dia pasti akan terbang di langit. Bondre berencana untuk benar-benar menjebak Grid menggunakan Ice Spider Web. Aku akan menyelesaikannya dengan Absolute Zero. Petik 1. Sik. Bondre tersenyum puas. Grid masih tidak mengambil 1 langkah pun saat dia mengayunkan Grid Sword hitamnya dengan ringan. Golden Flash. Kuaang. Golden Flash. Skill yang melekat pada Dain Slave, reproduksi. Semua musuh dalam garis lurus akan menerima kerusakan yang setara dengan 1000% dari magic power-mu saat ini. Biaya mana? 500. Waktu cooldown, 1 jam. Golden Flash adalah skill instan, tidak seperti Pakmas Swordsmanship. Kecepatannya brilian, ketika digunakan di daerah yang datar. Hanya, Grid adalah pemain tipe warrior, sehingga dia tidak bisa menggunakan Golden Flash secara efisien, karena kurangnya magic power. Namun, Grid saat ini. Nama. Grid. Kelas. Pakmas Descendants. Level. 253. 11.090 per 39.556.900. Titel. Who Become a Legend, First Unique Item Creator, Only Who Create Legendary Item, Night Slayer, Apostle of Justice. Health. 48.778 per 48.778 plus 9.000. Mana. 5.118 per 5.118. Strength. 2.314 plus 40. Stamina. 1.182 plus 110. Agility. 647 plus 10. Intelligence. 643 plus 210. Flexibility. 1.384 plus 560. Perseverance. 808 plus 10. Composure. 594 plus 10. Indomitable. 675 plus 10. Dignity. 594 plus 10. Insight. 907 plus 10. Courage. 538 plus 10. Magic Power Evil. 2 plus 10. Stats Point, 230. Berat, 45.019 per 110.520. Kelas, Pakmas Descendants. Asteris peluang menambahkan efek tambahan, saat membuat item akan meningkat. Asteris kemungkinan peningkatan item akan meningkat. Asteris semua item peralatan bisa dipakai tanpa syarat. Namun, denda tergantung pada peringkat item. Titel, Who Become a Legend. Asteris kondisi abnormal tidak bekerja dengan baik padamu. Asteris kamu tidak akan mati, ketika HP minimum. Asteris mudah diakui. Titel, First Unique Item Creator. Asteris Flexibility plus 200. Titel, Only Who Create Legendary Item. Asteris Flexibility plus 350. Titel, Night Slayer. Asteris Stamina plus 100. Asteris Strength plus 30. Titel, Apostle of Justice. Asteris semua statistik plus 10. Asteris Courage of Unbreakable Justice. Titel, Human Touch the Hell. Asteris HP plus 3000. Asteris Anda berhak pergi ke neraka. Intelligence Grid mencapai 853, ketika dia mengenakan Malakus Cloak. Dia memiliki statistik dari level 200 atau kebangkitan kedua.
Dengan kata lain, kebangkitan kedua berarti mananya akan meningkat 6 poin dan magic damage 2 poin, dengan setiap poin dalam intelligence. Grid saat ini memiliki 1706 magic power. Bagaimana jika ini dikalikan berkali-kali? Damage itu akan jauh melebihi kekuatan absolute zero dari Bondre. Apa? Bukankah Grid selalu menari, ketika dia menggunakan skill? Lalu, skill apa ini? Dia sama sekali tidak mengharapkannya. Ice Barrier. Bondre memucat, saat dia dengan tergesa-gesa menggunakan sihir. Ice Barrier adalah perisai dengan defense, paling banyak di antara semua perisai yang bisa digunakan Bondre. Itu tidak berdaya, di depan Golden Flash yang memberikan damage sebanding dengan magic power. Jejeong. Heok. Golden Flash sepenuhnya menembus perisai. Dengan aura yang luar biasa, penghalang es runtuh seketika. Anda telah menderita 12.530 damage. Serangan yang mengambil 40% dari HP pengguna, sekaligus akan man-stun pengguna selama 3 detik. Baru saja, Bondre kehilangan 80% dari HP-nya. Anda tidak bisa mendapatkan kembali kondisi mentalmu. Apa? Dia merasakan hawa dingin turun di punggungnya. Puluhan bila energi datang ke wajahnya. Petik 2 tanda seru petik 2. Kuak. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang kastil singa. Komentator menyaksikan cahaya abu-abu redup dan berteriak secara refleks. P-player Bondre telah lock out. Kali ini, 4 detik. 4 detik, berada di peringkat pertama pada istilah pencarian waktu nyata dari berbagai situs portal. Sekali lagi, dunia kaget. Zibal melompat kaget. Dia memecahkan penghalang es. Itu berarti magic power-nya. Petik 2. Zibal tidak kehilangan ketenangannya, ketika Huren hilang. Huren terlalu percaya diri dan disengat Grid. Itu tidak berarti apa-apa lagi. Tapi sekarang, gagasan itu telah berubah. Seekor monster. Apakah Grid menyembunyikan trik khusus? Omong kosong. Dia tidak menyembunyikan apapun. Kekuatannya hanya secara signifikan melebihi prediksi Zibal. Itu tak terukur. Ya, sama seperti Kraugel. Dia adalah seseorang yang tidak bisa ditandingi sampai kelas kebangkitan ketiga. Kemudian, dunia mulai menuangkan pujian ke Grid. Netizen Korea bersatu untuk pertama kalinya dalam hampir 100 tahun dan berteriak, God Grid. Para ahli juga tidak mengabaikan Grid lagi. Ungkapan, praise God Grid, menyebar di internet. Aku juga ingin memuji God Grid. Itu, aku juga. Tanda hubung. Status V. Di tempat berburu, Pixwood menyaksikan party yang terdiri dari orang asing, dan bertanya pada mereka dalam bahasa Inggris yang rusak. Apakah kamu kenal Grid?